misi untuk menumbuhkan generasi berakhlak, generasi yang produktif, dan generasi yang bahagia. Yang keduanya yaitu mengembangkan model kelas tanpa batas dan memanfaatkan potensi komunitas. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, saya akan bacakan susunan acara dulu ya. Yang pertama, tadi sudah pembukaan. Yang kedua, insya Allah nanti ada sambutan dari perwakilan Yayasan Progres Insani dari Pak Okwan. Yang ketiga nanti langsung saya bacakan CV Bu Aisyah dan inti materi, lalu ada sesi tanya jawab. Dan terakhir kita akan ada acara sesi foto bersama. Mohon yang bisa membuka kamera, silakan dibuka, boleh dibuka, supaya lebih hadirnya lebih khusyuk, lebih terlihat wajahnya. Wajahnya yang hari ini cerah ceria ya, insya Allah semangat semua. Meskipun siang penuh perjuangan, insya Allah. Kepada Bapak Okwan Himpuni, mangga sepatah dua patah kata untuk sambutan kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Cici. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah terima kasih kepada teman-teman komite dan Rohis Salam Bogor atas inisiasi baiknya untuk saling menumbuhkan di lingkaran orang tua siswa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Cici di awal, ini luar biasa ya inisiatif kebaikan yang tumbuh di lingkaran orang tua. Tentu ini menjadi concern kita bersama. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu, gitu. Kita belajar bersama. Gitu. Tentu di kajian kali ini, tentu kan kalau kita berbicara tentang peran pengasuhan ya, gitu. Peran pengasuhan tentu ini menjadi tanggung jawab orang tua. Gitu. Jadi memang sebagai orang tua, tentu peran dan tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak itu melekat berada di pundak orang tua. Gitu. Namun kita sadari bersama bahwa kita sebagai orang tua gitu, belum memiliki bekal yang cukup untuk mengemban tanggung jawab ini. Jadi ini yang menjadikan kita harus terus belajar dan berkolaborasi untuk saling menumbuhkan. Nah, seiring pertumbuhan dan penambahan usia anak, ini lazim ya dan kebanyakan bahwa orang tua ini akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Jadi seiring dengan pertumbuhan anak, salah satunya adalah sekolah gitu, sebagai mitra pengasuhan. Namun tetap kalau kita berbicara tentang tanggung jawab utama tetap pada orang tua. Nah, orang tua dan sekolah ini kan memiliki mindset yang sama harusnya gitu tentang pola pendidikan dan pengasuhan seperti apa yang harus diberikan kepada anak. Namun kalau kita berbicara tentang mitra pengasuhan, sejatinya dalam keluarga mitra pengasuhan itu adalah ayah dan bunda. Dan keselarasan ini menjadi modalitas utama dalam pengasuhan. Karena ketidakselarasan mindset dan pola didik ini kan tentu menyebabkan proses pendidikan anak menjadi tidak optimal gitu, atau bahkan berefek negatif. Sehingga diperlukan upaya bagi kita untuk belajar bersama dan memahami sehingga tujuan atau visi keluarga tercapai. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan belajar bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Kita belajar bersama, ayah dan bunda belajar bersama untuk membangun komunikasi harmonis ayah dan ibu gitu. Tentu kan ini menjadi modalitas tadi gitu dalam hal pendampingan anak-anak kita. Insya Allah ini baik bagi kita semua gitu. Dan sekali lagi kami di Sekolah Alam Bogor mengucapkan banyak terima kasih gitu, atas inisiatif baik dari teman-teman komite gitu, karena memang kalau kita berbicara pengasuhan anak tentu tidak cukup hanya dengan satu atau dua lembaga atau satu atau dua orang untuk menumbuhkan, tapi juga butuh orang banyak, butuh ribuan tangan untuk menumbuhkan satu orang. Insya Allah baik, kemudian kita juga mendapatkan pemahaman yang baik, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Aisyah Dahlan atas kesempatannya dan peluangan waktunya. Insya Allah kita akan belajar banyak dengan beliau.
Dan mungkin terakhir mohon maaf pada teman-teman komite, kemudian Bu Cici dan ketua komite di lintas program. Mungkin saya tidak bisa menemani sampai selesai, gitu. Karena ada aktivitas lainnya. Gitu. Tapi insya Allah di sini ada beberapa teman-teman fasilitator, gitu, sehingga kita juga saling memahami materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan, gitu, sehingga kita memiliki pemahaman yang baik terhadap pola pengasuhan anak. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Bu Cici dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah demikian sambutan dari Pak Okwan sebagai wakil dari yayasan. Acara akan kita lanjutkan dengan materi inti kepada Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu Isa sehat. Bu Cici. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Senang Allah banget sehat. ketemu. Alhamdulillah. Langsung. Insya Allah izinkan saya jadi pemandu moderator hari ini, Ibu. Ya. Baik. Ibu-ibu dan para peserta sekalian yang dirahmati Allah. Gimana sih namanya? Kita akan membacakan kurikulum vitae atau biodata Ibu Dr. Aisyah Dahlan, Bunda yang hebat satu ini ya. Ternyata beliau adalah konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maaf. Nah, beliau lahir di Jakarta 17 Desember 1968. Beliau adalah certified hypnotherapist dan praktisi neuroparenting skill. TK-nya di Jakarta semua ini. Yang amazing tiba-tiba kuliahnya di Universitas Hasanuddin Makassar, Bu Isa. Nah, lalu kedokterannya di Universitas Hasanuddin Makassar, program profesi dokternya di UGM, certified dari Kuala Lumpur di Rumah Pengasih Malaysia ini Drugs Abuse Counselor Training, lalu certified hipnoterapisnya dari Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya, dan seterusnya banyak banget pendidikan Ibu Dr. Aisyah kita ini. Lalu riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1998 ternyata beliau adalah Kepala Unit Narkoba di Rumah Sakit Harum Jakarta. Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya sampai sekarang Ibu ya. Lalu family counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba, masih aktif sampai sekarang. Dan ini menjadi staf ahli di Kalahar BNN, bidang terapi dan rehabilitasi. Yang amazing juga ini pembina Padepokan Recovery Slankers, Bu. Masya Allah, luar biasa. Bu Isa berarti sempat masuk ke merangkul mereka juga ya, Bu ya. Masya Allah, teman-teman Slankers. Iya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau apa namanya konsultan ahli BNN sudah enggak, karena udah kebanyakan jadi. Masya Allah. Jadi yang ini aja, yang di masyarakat aja, di pemerintahan sudah enggak. Ya. Lalu sekarang masih menjadi Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara, Lemdikpol Jakarta. Wow, jangan macam-macam sama Bu Isa ya, bodyguard-nya banyak ini, polisi semua. Tim BNN. Penghargaan Bu Isa luar biasa, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini yang dari tahun 2007, 2008, 2009, sepertinya setiap tahun Bu Isa dapat penghargaan. Yang terakhir Bu Dr. Aisyah, saya bacakan penghargaan beliau adalah sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Luar biasa, berarti di masa pandemi ini Bu Isa ini produktif sekali, online di mana-mana. Insya Allah demikian selayang pandang biodata pembicara kita hari ini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bu Isa untuk memulai materi inti. Nanti sampai jam 12 sampai jam 13 sekitar 13 sampai jam 14.30 atau 14.20
Baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bu Isah kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, sinyal saya ini ya, hang ya. Jelas Bu, insya Allah. Jelas ya? Oh ya, baik kalau gitu. Jelas Ibu. Iya, baik. Jelas ya? Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih, alhamdulillah ini diundang oleh Rohis lintas level Sekolah Alam Bogor. Ini dari Bogor ke Jakarta ini ya. Itu dari Jakarta ke Bogor nih ya, Masya Allah. Dan yang saya hormati Bapak Okwan Himpuni selaku Direktur Sekolah Alam Bogor sekaligus mewakili yayasan. Terima kasih sambutannya Pak, Masya Allah. Dan kepada Ibu Sri Tuti serta tim Rohis lintas level ya, dan Ketua Komite lintas level ada Bu Nurul dari Preschool dan tim ya, ada Bu Femi dari SD dan tim, dan dari SM ya, SMP ini SM selevel SMP ya, Bu Monik dan tim, dan ada Bu Carmela dan tim ya dari SMX. Baik, dan terima kasih Bu Cici sudah ini saya selaku moderator ya, alhamdulillah. Hari ini panitia mengamanahkan judul Membangun Komunikasi Harmonis Pasutri, Masya Allah ya. Saya yakin teman-teman sudah harmonis sebetulnya ya. Hanya kita harus refresh aja ya. Baik, tapi seperti biasa supaya lebih memudahkan penjelasan, dan saya mohon izin ya, ini karena sinyalnya kayaknya naik turun ya, nggak tahu dari tadi pagi sinyal di tempat saya up and down, makanya saya akan menggunakan slide presentasi supaya memudahkan, sehingga kalau suara terhendak tapi masih bisa dibaca lewat slide-slide-nya ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Iya, mudah-mudahan sudah terlihat, insya Allah. Ya, baik, saya atur dulu amanatnya. Ya, baik. Bismillah, kita mulai ya. Iya, membangun komunikasi harmonis Pasutri. Ini sering sekali sebetulnya saya bahas ya, tapi memang nggak pernah habis-habis dibahas ya, dan nggak pernah juga menurut saya ya, kalau saya nggak pernah bosan-bosan saya mengulang-ulang sendiri untuk diri saya sebetulnya, karena memang kita suami istri adalah pasangan yang berbeda ya, dan ayah bunda yang hadir hari ini terima kasih bisa hadir, sahabat-sahabat Villa juga dari berbagai komunitas, termasuk tadi ya, selain dari Sekolah Alam saya lihat juga ada sahabat-sahabat saya dari Memteku yang setia dari tadi pagi ikut juga, Masya Allah ya. Nah, ini memang sesuatu yang unik ya tentang komunikasi. Maka kita perlu juga belajar komunikasi itu apa sih maksudnya ya. Jadi kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ini adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran dan perasaan melalui lisan, tulisan atau bahasa tubuh ya. Jadi penyampaian informasinya nih. Jadi nggak hanya informasi juga, pikiran dan perasaan juga ya. Nah, kemudian kalau kata harmonis, harmonis ini artinya bersangkut paut dengan, nah itu namanya harmonis. Jadi ada sangkut pautnya. Tapi ada juga yang mengartikan seia sekata gitu. Ya, tapi seia sekata itu belum tentu sama loh kalimatnya. Apalagi suami istri. Ya. Dan kalau dibilang hubungan harmonis itu adalah hubungan yang dijalin dengan penuh kasih sayang, saling memahami, saling menghormati dan saling mendukung. Jadi ini intinya nih, ada kasih sayangnya, ada paham, ada hormat, dan juga saling mendukung. Nah ini, jadi kalau mau tahu komunikasinya harmonis apa enggak, itu tadi waktu ngobrol atau cerita sama suami, ada penuh kasih sayang nggak ya? Terus saling memahami, yang namanya memahami itu ya kadang-kadang nggak ngerti, tapi ya paham aja, oh ya maksud dia tuh gini, ya. Namun caranya keliru misalnya gitu. Dan kita hormat saja, hormat. Kadang-kadang kita pengen banget ini, mohon maaf para ayah, para ibu tuh kadang-kadang gemes pengen ngomong begini. Tapi kok kayaknya ada hal-hal adab yang harus kita patuhi, maka kita menghormati saja. Dan saling mendukung ya, apalagi di depan orang banyak, suami istri ini harus saling mendukung. Ya, tidak boleh saling mengintrik atau saling menjatuhkan. Dan itu sering banget terjadi pada suami istri ini, saling menjatuhkan. Di depan orang ya.
Adapun kalau cuma berdua ingin kita sampaikan apa pikiran tadi, yang namanya komunikasi ya, perasaan kita yang berbeda, itu sok aja silakan. Tapi kalau di depan orang, bahkan di depan anak-anak, ini kita harus jaga adab kita ini, ya. Baik, kemudian kalau bicara komunikasi kita akan bicara bahasa, ya. Jadi rupanya ini bahasa ini banyak macam. Ada bahasa verbal, nah dalam komunikasi Pak Sutri ini ada bahasa tubuh. Kadang-kadang kita ya lihat sang suami bahasa tubuhnya gini nih, pas kita lagi ngomong tiba-tiba tangannya begini, suruh kita diam. Itu kesel loh kalau nggak ngerti. Ya, kesel loh. Ya, Bu Cici pernah nggak lagi ngomong tuh suami giniin tangannya tuh, suruh diam kita. Oh ya Allah. Itu apa ya kalau depan orang langsung ya. Nah, itu kategori bahasa tubuh tuh, ada sesuatu yang laki-laki ingin sampaikan sebetulnya ya. Cuman kita menangkapnya beda ya. Kemudian ada bahasa kasih sayang. Ini juga saya sering sekali cerita ya, atau sharing di berbagai seminar umum ya, bahasa kasih sayang. Dan satu lagi ada bahasa kolbu. Ya, nah ini paling terakhir emang kita pakai nih bahasa kolbu nih. Di saat semuanya udah mentok ya kita pakai bahasa kolbu ya. Dialog jiwa ya istilahnya. Nah, inilah yang kaitannya dengan komunikasi, ini kaitannya dengan hal-hal yang nanti ya perlu kita pelajari ya. Memang waktunya nggak panjang, tetapi satu saat sahabat-sahabat mau belajar di tempat lain atau dengan narasumber lain, sok atuh silahkan ya. Ya seperti itu. Baik. Nah sekarang kita bahasa verbal dulu ya, sedikit-sedikitnya kita ambil ya, bahasa tubuhnya juga, kasih sayang, dan bahasa dialog jiwanya kita sedikit-sedikitnya kita ambil ya. Baik, ya pokoknya intinya disuruh sabar lah menghadapi perbedaan. Kita kan suami istri berbeda ya, jenis kelaminnya beda, wataknya beda, bakatnya beda, budayanya beda, pokoknya beda lah. Ya, karena Allah sudah ya ingatkan kita di surat An-Nisa ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaullah dengan mereka secara patut, ya patut atau pantas. Ya, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak sekali. Ya, ya Allah, pokoknya yang namanya sabar itu bukan diam, sabar itu cari tahu ya. Nah, memang salah satunya diam, tidak kita labrak itu suami depan orang apalagi. Ya, para ayah mohon maaf ini karena saya seorang istri, Bunda, maka lebih banyak dari versi ibu atau versi istri ya. Ya, jadi ya kami mohon maaf juga nih, kadang-kadang kita nih nggak ngerti juga ya, karena itu tadi otak laki-laki sama perempuan kan beda ya, watak juga beda, bakatnya beda, budaya beda. Wah, pokoknya bedanya ini. Makanya disuruh belajar. Berbahagialah orang yang rajin belajar, ya. Makanya Allah ya merahmati orang yang rajin belajar untuk apa? Untuk kehidupannya ya, supaya kita makin baik dan makin harmonis, ya. Nah, ini ada satu tempat di otak namanya kelenjar pituitari. Di sini nih ada hormon. Ya, hormon bahagia dan cinta. Ya, di sini nih ada hormon bahagia, ada kurang lebih 4 yang utama ya. Nanti dari jenis hormon itu akan terelebrasi lagi sendiri-sendiri ya di sini nih. Jadi persis di pertemuan dua alis kita itu kalau dibor ke dalam ada pituitari, di sini ada hormon bahagia dan cinta. Hanya memang dia harus distimulasi untuk bisa keluar gitu. Ya, dan nanti masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, dan akhirnya ya kita merasa deg-degannya tuh enak, yang beda sama deg-degan stres. Ya, ini deg-degannya yang gimana gitu. Ya, lihat suami tertidur tuh jatuhnya ya Allah kesian ya. Apalagi deh nanti kalau sudah di atas 25 tahun berumah tangga ya, saya sudah 29 tahun ya, jalan 30 tahun itu lihat suami itu betul-betul ya lebih banyak penuh kasihnya ya. Ya maksudnya kasihan gitu ya. Ya Allah kasihan ya. Dulu kayaknya ya kekar banget, jantan banget. Ini kok kayaknya sudah semakin bijak, semakin perlu kita temani dan sebagainya. Itu muncul itu ya.
Dan berarti hormon bahagia kita keluar, masuk ke pembuluh darah kita. Dan bikin jantungnya deg-degannya yang ya Allah gitu ya. Ya, nah ini yang terjadi setiap saat sesungguhnya. Ya, bahkan kita diminta untuk bisa jatuh cinta berulang pada suami, pada orang yang sama coba. Ya, nah, ini tantangan kita nih ibu-ibu nih, perempuan, para istri nih, bisa nggak jatuh cinta pada orang yang sama? Ya suami masing-masing ya. Ya, suami masing-masing lihat jatuh cinta lagi ya Allah. Nah, itu pada saat jatuh cinta itu berarti keluar hormonnya. Ya. Baik, nah sekali lagi untuk bisa jatuh cinta memang harus diomongin, harus diucapkan. Kenapa? Karena saya selalu cerita tentang sistem saraf manusia ini. Dan sistem saraf manusia ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya, itulah dalam Islam setiap kita melakukan sesuatu kita diminta baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, karena apa yang dilafazkan itu nanti jalan ke sistem saraf ya. Dan juga itu kita harus lafazkan ulang itu kalimat-kalimat ya Allah saya sayang, ya Allah saya cinta pada suamiku ya Rob. Dan biasanya kalau saya sih mintanya harus disebut lengkap namanya ya. Ya, suaminya Bu Isa namanya Ayah Toto panggilannya, nama lengkapnya Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Karena nama dia pendek Priyanto, suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto. Ya. Karena ya 1 2 nanti keluar masuk pembuluh darah masuk. Saat ini jantung berdegup ya lup gitu ya, tapi pada saat ada hormon itu agak ada perbedaan itu ya. Baik, kalau nanti memang terhambat, tersendat-sendat nggak apa-apa ya, yang penting bisa terbaca di slide ya. Berikutnya, ya sekali lagi ini saya suka sekali dengan surat Ali Imran ayat 36 ini cinta banget. Kenapa? Karena betul-betul mengingatkan saya bahwa memang suami istri beda. Ya, walaisa zakaru kal untha, laki-laki itu nggak sama perempuan itu. Berkali-kali saya bilang sama diri saya itu nggak sama laki-laki sama perempuan. Supaya apa? Supaya itu tadi saling menghargai, saling menghormati dan saling mendukung. Ya, memang nggak sama. Kulitnya aja beda. Kulitnya kita tuh beda. Memang sama-sama kita manusia, tapi kita tidak identik. Walaupun kita setara. Ya, setara dalam hal menjalani ya syariat-syariat agama kita, ya dalam hal mendapatkan ilmu, dalam hal belajar, dalam hal mendapatkan kesempatan-kesempatan ya untuk bisa mempunyai karir dan sebagainya, tetapi memang tidak identik. Ya. Ini otak manusia, saya sering bilang otak ini terbagi 2, ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Perbedaan yang paling mendasar ini adalah tempat bahasanya. Kalau laki-laki tempat bahasanya di otak kiri, cuma sebelah kiri aja. Perempuan otak bahasanya ada kiri, ada kanan. Wah, banyak tempat bahasanya ya. Makanya ini sering sekali juga saya cerita perbedaan komunikasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki ngomongnya cuma sedikit, 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Kalau dijumlahkan rata-ratanya 7.000. Ya, para bunda yang suaminya ngomongnya sedikit mungkin cuma 5.000 ya. Nah, kemudian perempuan ngomongnya banyak 6.000 sampai 8.000 kata ya Allah. Ya, ini berapa kali nih dari laki-laki? 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh ya. Jadi rata-rata jumlahnya komunikasinya 20.000 kita. Bayangkan ya Allah. Dan dikatakan perempuan kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak, Masya Allah.
Makanya nih dicarikan nih 16.000 kata ya, salurkan ya Bun. Alhamdulillah Ramadan ini kan kita pasti ya, insya Allah sudah banyak para wanita atau para istri, para ibu ya ini baca Quran sehari 1 juz. Nah, ini makanya 16.000 bisa disalurkan. Itu pun masih sangat sedikit sebetulnya kalau kita hitung-hitungan ya. Nah, kemudian ibu memang lebih cenderung banyak bicara kan secara verbal pada anak-anak. Memang kata-katanya banyak. Bayangin 6.000 sampai 8.000 itu. Ya, kemarin saya hitung-hitung ya, 1 juz itu 1 juz Quran ya, dihitung ayat dan kata itu kurang lebih sekitar cuman 2.700 kata. Kalau baru 1 juz ya. Berarti kalau yang misalnya yang cuman 6.000 aja kan masih ada 4.000-an ya kata-katanya. Masih bisa ngajarin anak-anak. Masih bisa juga ya, bercerita atau masih bisa juga sharing sama suaminya, orang banyak ini ya. Belum tambahin vokal. Oh gitu. Oh gitu. Masa? Oh itu bunyi vokal ya. Dan gerakan tubuh kita ya Allah, gerakannya 8.000 10.000. Makanya kadang-kadang kita kalau ngomong ya, ibu-ibu kalau ngomong sambil tangannya juga gerak gitu ya. Apalagi kalau kasih arahan alamat, barangkali ada yang mau nganterin hampers ya. Wah, Esa alamatnya di mana? Itu nanti ada, makanya kita gitu ya, nanti ada velodrome, ya lurus. Ya, padahal orang yang lihat kan nggak lihat juga tangan kita kemana. Tapi kita otomatis karena memang ya kita punya gerakan tubuh banyak sekali 8.000 10.000 makanya dia keluar bersamaan verbal juga ya. Nah, kalau bapak-bapak cenderung ngomongnya sedikit ya, berkata singkat dan langsung pada intinya. Orang cuma sedikit 2.000 4.000 ya, belum lagi udah buat pakai kerja apalagi yang pimpinan mungkin rapat barangkali ya. Makanya waktu malam hari atau ya paling enggak ibunya ya istrinya bilang bantuin dong anak-anak bikin PR. Kata abinya oke. Gitu. Dan kalau anak-anak nanya sama ibunya kan, Bunda ya ceritain Pangeran Diponegoro. Wah, Bunda akan cerita tuh dari awal begini-begini. Coba ayah ceritain Pangeran Diponegoro, cari sendiri. Gampang sekarang. Paling gitu ayah kan. Ya. Nah, karena memang kata-katanya sedikit. Ya. Kemudian ya, ini yang paling sering juga panjang lebar istri-istri WA cuman dijawab oka. Nah, ini kalau nggak paham bisa sakit hati ini. Padahal ya istrinya udah panjang lebar ya. Masih jawabnya oka. Ya sudah, syukur dijawab. Kadang-kadang cuman di-read doang nggak dibales. Ya, oke. Jadi ini harus paham tentang ini. Nah, kemudian ya, ada gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, baik pada anak-anak maupun sama suami istri ya. Saya dulu belajar pertamanya dengan Ibu Eli Risman ya. Saya ulang sedikit ya di sini ya. Apa? Kadang kita tanpa sengaja ya, ini saya bicara tentang istri ke suami ya. Kita suka merintah loh. Cepetan gitu aja lama banget sih. Ini nggak enak loh. Nggak nyaman. Siapa yang istri-istri suka begini nih? Ya, ini harus mulai cantik ngomongnya ya. Jangan kayak gini nih, bahaya ya. Atau kita begini. Tuh kan, aku juga bilang apa? Kamu sih, nah, itu menyalahkan. Itu nggak enak, nggak nyaman. Baik si istri ke suami maupun suami ke istri juga. Cuman kan masalahnya kalau bapak-bapak itu kan karena ngomongnya sedikit ya, bisa jadi dia belum ngomong aja udah nggak enak gitu karena ngomongnya sedikit. Nah, ini kita nih yang paling sering nih. Kita 20.000 ke atas sering begini tanpa sengaja kita ngomong. Dan ini nggak nyaman ya. Terus meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ini nggak suka nih. Bapak-bapak nggak suka istrinya begini. Masa gitu aja nggak bisa sih? Ya, gantiin lampu aja nggak bisa sih. Itu meremehkan banget. Dan laki-laki nggak suka digitukan. Apalagi depan orang. Ya, ini hati-hati bicaranya. Ya, astagfirullah. Membandingkan. Kamu kenapa sih kamu nggak bisa kayak, apalagi bandingin dengan suami orang. Jangan salah, laki-laki tuh cemburu loh. Ya, kok kamu nggak bisa sih kayak, tuh lihat tuh, suami tetangga, waduh, itu hati-hati ya, jangan suka dibanding-bandingin. Ya.
Anak-anak juga loh nggak suka dibandingin, ya apalagi suami. Ya. Terus melabel. Kenapa penakut amat sih Mas? Gitu aja takut melabel gitu. Penakut. Ya, pokoknya awalan pe tuh suka melabel tuh. Penakut, pengecut, pembohong. Kamu nih pembohong banget. Ih, saya pernah juga dengar tuh istri-istri gituin suaminya. Itu saya yang sakit hati, bukan suaminya yang sakit hati. Pak sakit hati Pak. Wah udah biasa Bu Aisyah. Saya yang sakit hati Pak. Bapak dibilangin pembohong. Gitu. Saya sakit hati biasanya ya. Ya, ketahuilah para bunda, laki-laki itu bukan pembohong. Laki-laki itu memang otak, di dalam otaknya ada program namanya program negosiasi. Karena laki-laki itu adalah negosiator ulung. Kenapa? Dalam rangka dia mencari nafkah, menjemput nafkah buat keluarganya. Dia harus negosiasi. Negosiasi. Ya, memang kalau kita nggak ngerti, kita anggap dia pembohong misalnya. Ya, padahal dia memang punya potensi bernegosiasi pada saat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan ya bargaining pekerjaan ya di luar rumah tentunya. Cuman kadang-kadang kita suka melabelinya bohong tuh bohong. Misalnya nih kan suami nih misalnya ya, saya pernah begitu soalnya makanya salah, makanya saya minta maaf dulu. Dan pengalaman saya ini saya bagi supaya teman-teman istri-istri yang masih muda nih ya yang juga baru beberapa tahun lah berumah tangga, nah itu jangan kayak saya ya. Jadi dulu gini nih Ayah Toto kan lagi, namanya juga Ayah Toto dokter ya, suatu ketika lagi ketemu beberapa temannya, terus temannya ini kepengen dibantu untuk merancang rumahnya dengan tukang ya. Suami saya bilang, wah gini sini gue bisa tuh ya, gue bisa, gue punya tim. Terus saya dalam hati saya, masa sih kan dia dokter, tim bedah rumah dari mana? Dalam hati saya gitu tuh. Terus gini, bohong banget ya. Bohong ya. Karena itu bukan bohong, itu dia sedang negosiasi. Kenapa buat laki-laki mah tinggal gampang, tinggal telepon aja temennya yang arsitek, yang punya tim. Nah kita perempuan kan, kita kan perempuan jujur-jujur ya. Ya, jujur-jujur, makanya kita aja jujur banget jadi seorang perempuan. Kamu kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga saja. Saking jujurnya kita cuma ngomong kayak gitu kan. Laki-laki nggak begitu ya. Nah, baru saya paham tahun 2010 ada riset mengatakan otak laki-laki itu ada program negosiasi. Ada program negotiator untuk mencari nafkah. Itu saya langsung terhenyak langsung. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya minta maaf loh itu. Betul-betul saya minta maaf, aku minta maaf. Walaupun waktu itu saya nggak langsung bilang, ih kamu bohong, nggak langsung di depan orang, cuman ngebatin aja itu harus minta maaf juga. Kenapa memangnya? Aku bilangin kamu bohong. Waktu kapan? Saya ceritalah. Waktu begini. Ya. Nah sekarang kalau suami saya lagi negosiasi depan temennya, saya langsung yakin saja. Kenapa? Dia tinggal gampang, tinggal telepon temennya. Temennya banyak, itulah pentingnya temen juga. Ya, dia dokter tapi temennya banyak, cuman tinggal telepon ya untuk misalnya ngurus ya pertukangan, cuman telepon cuman untuk ngurus misalnya laundryan itu. Suami saya laundry aja dia urusin. Ya, makanya sekali lagi stop melabel pembohong ya. Walaupun terkadang Mas di mana? Di jalan. Jalan mana? Nah, ini dia jalan mananya ini kadang-kadang di mana ini. Ya. Iya, biarin aja lah ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Mengancam. Kalau kamu nggak mau bantuin, awas ya. Wah, itu ada juga nih istri-istri berani kayak gini nih. Ya, mungkin nggak banyak sih ya, tapi ada gitu. Ya, Mas tuh kan, kalau kamu nggak gini, wah, udah serem banget nih. Ya, ibu sama anak juga kadang-kadang gitu. Kalau nggak mandi, awas ya. Paling sering lah ibu kepada anak nih mengancam. Ya. Kemudian apa lagi? Menyudutkan. Ini makanya, itu paling nggak enak itu kata. Nggak nyaman itu, ya baik kepada siapapun. Makanya, ya. Cari katanya gimana Bu Aisyah? Ya, tahan dulu setiap mau bilang makanya diam dulu. Ya, mingkem Bu, mingkem. Termasuk mau bilang sama anak atau sama suami, ya atau bahkan sama temen. Mau nulis chat makanya itu tuh paling nggak enak tuh. Itu kalau ada teman-teman yang masih nulis ada makanya, saya langsung bilang ini nggak pernah belajar nih.
Ya, diam dulu, mau bilang makanya diam. Ya, udah diam aja. Nggak usah ada makanya, ya ngomong aja maunya apa. Bilang sama diri. Ya. Seandainya kita mau menyampaikan sama suami tentang sesuatu, langsung kata makanya itu hilangkan. Ya, hilangkan. Aduh, kembung banget perut aku nih. Misalnya suami bilang gitu ya. Kan kita mau bilangnya gini, makanya makan kacang sih, kan gitu ya. Itu coba makanya dihilangkan. Makan kacang ya, itu kan enak. Tetap makan kacangnya kan ada. Cuman kata makanya itu yang bikin gak nyaman loh. Makan kacang ya. Nah, sihnya itu juga. Pokoknya ada makanya dan pakai sih itu gak enak banget. Ya. Aduh, kembung nih perut. Makan kacang ya? Iya. Udah diam. Pengen ngomong makanya. Telen. Telen tuh makanya. Oh, bilangnya gini. Iya, memang kacang kan ada gasnya ya. Jadi dia nambah gasnya. Cantik banget bisa ngomong kayak gitu. Itu harus pakai tarik nafas dan mingkem. Ya, tidak usah langsung selalu mau kita keluarkan kata makanya. Untuk anak-anak itu juga nggak suka. Dia menyudutkan. Ya. Oke? Nah, udah apa lagi? Ya, menyindir. Tumben. Itu paling nggak enak. Paling kesel itu ya. Siapapun kalau ada kata tumben. Jangankan ya anak kecil atau suami, kita aja dibilangin tumben tuh nggak enak banget. Ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi ini ada gaya populer nih yang menimbulkan ketidaknyamanan nih. Ya. Jadi dia apa gantinya? Nggak ada gantinya, diam aja sudah. Ya. Ayo Mas, kan enak tuh kalau mau merintah. Cepetannya dihilangin kan. Ya. Mau nyalakan tuh kan, aku juga bilang apa? Itu dihilangin tuh kannya itu. Diam aja dulu, diam. Ya. Tadi sih aku rasanya kayak gini, Mas. Wih, mantap. Meremehkan. Masa gitu aja. Nah, kata masa tuh telan juga tuh. Ya. Diam aja sudah. Nah, apalagi membandingkan dengan suami lain lagi. Saya dulu pernah, ini cerita lucu nih ya, punten-punten ya. Zaman dulu banget ya, Agim. Zaman dulu nih masih istrinya Teh Nini nih. Ya, dan saya yakin semua ibu-ibu juga begitu di zaman AA itu luar biasa. Setiap apa yang dia ucapkan, ya, terus kita pasti sampaikan kepada suami kan. Ya, Ayah Toto kata AA Agim, kita tuh harus gini. Kata AA Agim harus ini. Awal-awal dia nggak apa-apa. Sambil baca koran, zaman dulu masih baca koran kan. Lama-lama dia bilang apa? Ya udah sama Agim aja kawin sana. Saya bilang, waduh, udah keduluan Teh Rini. Bilang kalau emang boleh. Bercanda-bercandanya dulu. Tapi saya di situ langsung, ternyata para suami atau laki-laki itu juga cemburu. Cuman memang dia tidak ada ya respon yang seperti kita perempuan. Oke? Hanya hati-hati ya untuk kita ya membandingkan. Oke? Nah, label juga diam ya, telen tuh label, ngancem apalagi, menyudutkan itu tadi makanya tuh telen, ya. Tumben juga telen. Udah, nggak ada kata pengganti tuh. Ya. Kata yang paling cantik adalah Masya Allah, Alhamdulillah, Ayah tambah ganteng. Ya. Terus nanti suami gini, apaan udah 60 tahun gini, iya ya tambah ganteng. Dalam hati ya gimana lagi. Tapi itu kan semua kita dalam hati aja ya. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Nah, disitulah yang namanya pengendalian diri secara verbal. Karena komunikasinya ini adalah bahasa verbal. Oke? Gimana Mbak Cici? Bisa kan ya? Mbak Wis, bisa ya? Bismillah. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nah, bahasa tubuh juga nih. Laki-laki tuh nggak suka kontak mata, nggak kayak kita. Kita tuh selalu pengen lihat mata, pengen lihat wajah. Laki-laki cuma sebentar lihat muka kita, terus dia tunduk lihat benda.
Ya, ini juga sering sekali saya cerita di seminar-seminar umum karena banyak yang belum tahu juga dan perlu diulang-ulang. Ya, kenapa? Karena ini nih sklera mata nih. Coba nanti para suami istri ya yang ada saat ini sama-sama ayah bunda ambil cermin deh. Coba lihat ya, istri sklera matanya nih lebih lebar, lebih luas dibanding laki-laki, dibanding suami. Ya. Jadi sklera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Nah ini, makanya bagian putih inilah yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Ini. Jadi kalau suami kita ngomong dia, kalau kita kadang-kadang perempuan selalu pengen lihat muka ya. Lihat mukanya si suami atau lihat muka anak-anak. Kalau sama-sama perempuan sama perempuan enak. Kita lihat-lihatan gitu. Ya. Tapi kalau sama anak laki atau sama suami, kita liatin dia nggak bakal mau liatin kita loh. Dia cuma lihat sebentar terus langsung matanya kadang nggak kuat lihat wajah. Mata yang seperti ini, skleranya yang cuma sedikit tuh kuatnya lihat benda. Makanya dia lihat TV lagi. Atau lihat gadget yang ada di depannya. Dia nggak kuat lihat muka kita tuh nggak kuat. Apalagi kita janjangin mata dia, nggak kuat tuh dia. Ya. Makanya ada teknik juga tuh saya selalu pakai ya. Jadi kalau kita ngomong pas lihat suami itu nggak lebih 5 detik. Ya hitung tuh wah gak Fatma terus tunduk lagi kita. Karena gantian biasanya laki-laki otomatis juga lihat muka kita. Nah, waktu kita berharap waktu laki-laki atau suami lihat wajah kita tunduk gitu. Itu cantik banget, Masya Allah. Kayak waktu ta'aruf dulu, ya kan Bu Cici? Waktu ta'aruf kan kita cantik banget, makanya kita nggak janjangin mata dia, makanya laki-laki seneng banget. Ya calon itu lihat si calon istri. Cuman waktu harus nikah, kita ngomong liatin mata dia terus, apalagi ngomong soal duit. Ya, ayah tahu nggak uang ekskurs sekarang naik, kita liatin matanya dia terus, tambah nggak lihat dia. Udah ngomongnya soal uang diliatin terus. Ya, nah ini sesuatu yang simpel ya, tetapi inilah bahasa tubuh yang berbeda. Komunikasi bahasa tubuh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah, ini lagi saya juga suka sampaikan ya. Sudut mata perempuan itu ke depannya memang pendek tapi kanan kiri lebar. Ya, sudut mata. Nah, laki-laki itu lurus, panjang. Ya, tapi nggak lihat kanan kiri. Ini pembagian tugas nih. Perempuan jago tugas di dalam rumah nih biasanya. Makanya perempuan kalau udah di rumah dia lihat semua tuh rumahnya tuh. Apalagi kalau rumahnya kecil ya. Dia lihat semua tuh, ada orang datang lihat tuh, padahal matanya lagi lihat TV. Ya nggak Mbak Cici, pernah nggak mata lagi lihat TV, ada orang datang, siapa tuh? Kan gitu. Padahal mata kita lagi lihat TV loh. Orang datang lewat pintu tuh kanan, ijuk-ujuk itu ya, atau baru bayang-bayang aja kita bisa lihat loh mata perempuan. Gitu. Ya, nah kalau laki-laki ini tugasnya sebagai berburu, mata berburu di laki-laki. Makanya dia kayak terowongan gitu. Kalau berburu kan lurus. Sekarang nggak berburu Bu Aisyah, siapa bilang? Sekarang tetap berburu. Tapi berburu tujuannya bukan lagi di hutan langsung pada binatang, tetapi dari kantor ke kantor, office to office, gedung ke gedung. Makanya laki-laki berburu. Ya berburu apa? Berburu waktu untuk sampai tepat waktu di tempat itu. Makanya laki-laki kalau berkendaraan selalu mau ngebut. Selalu mau ngebut. Karena dia lihat di depannya kosong tuh dia lihat. Bukan kita, kalau kita nggak lihat, kita lihat kanan kiri. Makanya ribut kalau suami udah mau ngebut, awas. Lihat kanan kiri, awas. Karena kita mau lihatnya kanan kiri, padahal laki-laki dia lihat ke depan itu ya ada yang kosong, makanya dia berani ngebut kan gitu. Ya. Mata seperti ini juga jadi seringnya kalau masalah apa tuh biasanya? Cari barang kalau di rumah, kalau bapak-bapak atau anak laki tuh. Karena dia matanya lurus. Bun, telur mana Bun? Pada ada di samping, dia lihatnya lurus. Ini kiri ya akan sering nih bertengkarnya gara-gara ini. Bundanya ada nak, nggak ada Bun, ada. Nah pas ada ini, oh iya ya,
Makanya cari pakai mata. Nah, itu ada kalimat yang sama seluruh ibu-ibu ini di dunia ini, kalimatnya itu. Ya, saya aja sering banget masih terlontar dikit itu udah makannya salah, itu ya, harus ditelan. Cari pakai mata juga keliru, bikin tersinggung laki-laki, udah diam aja. Ya, bantu aja. Ini Abi, ini Nak, ini telurnya Nak. Itu keren. Makanya suami dan anak-anak, terutama anak laki, merasa nyaman tinggal di rumah karena ibunya tuh ngomongnya tuh bener-bener bikin nyaman. Ya, walaupun abis itu saya ngomong juga, mata laki-laki banget. Tapi itu juga jauh lebih baik daripada makanya cari pakai mata. Mata laki-laki banget kan, laki-laki langsung, oh iya ya, mata aku kayak gitu ya, oh pantesan ya, dia sendiri yang bilang pantesan kan kadang-kadang. Ya, oke, cari kunci. Kunci mana kunci? Padahal ada di sampingnya tuh, ya agak geser aja dikit, dia nggak bisa lihat. Jangankan gitu nih, lagi di jalan, lagi di toko, lagi di mall ya, ibu janjian tuh, ya ayah aku depan KFC ya, itu bisa nggak lihat loh suami, bisa nggak lihat tuh, ya karena itu tadi nih istrinya di samping sini, si suami lihatnya lurus, dia nyari istrinya di depan, kan gitu. Padahal kita di sini, ayah, Abi, ya nggak lihat karena jalannya lurus, lihat ke depan, wong kita di samping. Makanya cegat langsung depannya, darah, nah gitu ya. Nah, ini nih gara-gara perbedaan sebetulnya ya, sehingga bahasa tubuh kita juga beda, verbal saja sudah beda, bahasa tubuh kita beda ya, body language-nya beda tadi ya. Kemudian juga mimik wajah. Perempuan ini mimik wajahnya sangat-sangat lentur. Bayangin ya, 10 detik itu perempuan kalau diajak ngomong mukanya bisa 6 kali berubah loh. Ya. Oh, ini sebentar ya. Jadi mukanya bisa kali berapa tuh ya? Berapa kali tuh? 6 kali ya. 6 kali berubah, saya betulin dulu ini ya, dia agak turun. Ya. Ini dia bisa Allahu Akbar, bisa 6 kali berubah muka kita ya. Tuh, makanya kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu tuh kalau lagi ngomong, aduh seru banget mukanya tuh. Ya, wish ya. Sementara bapak-bapak, laki-laki kalau dia sedang menyimak sesuatu atau baru sampai di satu tempat ya, baru datang dari rumah, 10 menit pertama laki-laki pada saat istrinya tanya-tanya, mukanya tuh kayak gini dia. Rata. Ya. Padahal dia gembira. Sampai rumah kan bapak-bapak semuanya gembira. Pulang ke rumah tuh bapak-bapak gembira loh. Cuman baru masuk 10 menit pertama mukanya begini. Ini yang kadang-kadang nggak ngerti ibu-ibu atau istrinya. Ya. Bahkan jangan salah, dia gairah lihat istrinya, cuma mukanya sama. Kita udah senyum setengah mati. Abi udah pulang, udah senyum nih. Berharap si suami ikut langsung senyum. Belum bisa, Bu. Belum bisa. Ya, tunggu 10 menit. Paling dia angkat tangan. Atau ya kalau misalnya ini ya, misalnya ini bukan suami ya, misalnya dalam pertemuan ya, atau di kantor ya. Kantor ya, mitra kantor laki-laki kita datang, terus kita sambut. Lo udah datang lo misalnya gitu ya. Dia cuma angkat tangan. Tangannya yang bilang hai, muka rata. Ini kalau nggak ngerti sakit hatinya di sini. 10 menit pertama. Ya, kenapa? Karena kita udah senyum, dia nggak balas. Dan menurut riset laki-laki senang ya, laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya tersenyum. Maka untuk itu kita ya pakai saja langsung senyuman kita. Terus saja senyum. Dia belum balas, Mbak Esa, nggak apa-apa. Ya, yakinlah dia senang. Kenapa? Wajahnya wajah laki-laki banget. Ya, it's okay. Karena itu harus ada yang salah satu yang mengetahui dan salah satu menghormati dan menghargai dan mendukung gitu. Oke. Nah, ini kalau ibu-ibu yang lebih banyak belajar, alhamdulillah memang bagus ibu-ibu yang banyak belajar. Bahkan diulang-ulang kalau perlu. Ya. Nah, ini nih jadinya ya. Bangun pagi aja juga begitu, laki-laki rata gitu. Walaupun maaf barangkali sedang seneng-seneng sebelum subuh ya, atau mungkin ya kalau di luar Ramadan sebelum subuh ada beribadah sama-sama, hubungan intim suami istri itu menggembirakan sebetulnya kan. Tapi kok pas bangun mukanya rata ya. Istri itu suka bingung, ini tadi kok dia kayaknya seneng ya, kenapa mukanya rata? Emang gitu Bu.
Ya, laki-laki bangun tidur emang mukanya rata, termasuk anak kita sekalipun barangkali dia senang ibunya yang bangunkan dia untuk sahur, tapi muka rata. Sudahlah, yakini saja bahwa mereka senang. Kenapa? Karena hormon, ya, hormon testosteron pada otot wajah laki-laki membuat wajah laki-laki itu rata. Termasuk juga kalau misalnya ibu misalnya minta dijemput ya, Abi jemput aku nih, aku lagi di misalnya ya kalau di luar pandemi kan kita pergi taklim pengen dijemput suami ya. Aku di taklim ini masjid ya, masjid ini misalnya, Masjid Asy-Syuhada misalnya. Ya, udah ngomongnya sedikit cuman oka, pas datang mukanya begini nih. Istri-istri suka nggak enak hati tuh. Dalam hatinya kita istri-istri, tuh kan, dia nggak suka jemput aku ya. Nah gitu ya. Padahal enggak Bu, suka. Suka, udah yakin aja suka daripada berburuk sangka, berbaik sangka aja. Ya suka dia. Hanya memang 10 menit pertama mukanya rata. Ya, ini penting banget tahu. Kalau enggak, waduh ya berantemnya hanya gara-gara ini dan percuma berantem juga. Kenapa? Laki-laki kadang-kadang nggak tahu ini apa sih yang salah apa. Saya salah apa lagi? Kenapa saya? Ya, itu karena nggak tahu. Ya, oke. Nah, kemudian ya, laki-laki itu ya dia apa istilahnya kayak orang merenung gitu ya, curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Jadi jangan digangguin, laki-laki nggak suka tuh. Apalagi kalau udah begini nunduk kayak gini udah. Paling kita cuman capek ya anak. Ya Bu, udah diam, gak usah tanya-tanya. Karena ibu-ibu nih atau istri suka tanya-tanya. Ya, karena sesuai fitrah kita juga kita suka ditanya-tanya. Kalau kita lagi diam, nah ini perempuan nih, kalau lagi diam suka ditanya. Suka kalau ada yang nanya, kamu kenapa? Kenapa sih? Ah, suka, tapi laki-laki nggak suka. Kenapa nak? Capek ya? Ya Bu, udah diam. Mending tawarin makan minum ya. Nanti kalau mau makan ada di bawah ya nak. Udah cukup. Suami juga gitu. Abi kenapa? Capek ya? Iya. Udah diam. Nggak usah nanya-nanya kenapa sih? Boya cerita sama aku. Aku kan istrimu. Permata hatimu. Soulmate-mu. Nggak usah ngomong kayak gitu. Laki-laki pengen teriakin kita tahu nggak Bu? Mau bilang diam gitu. Atau anak laki-laki ya. Kenapa sih nak? Ya. Sedih ya. Udahlah jangan sedih. Ya, ibu juga mengerti. Nggak usah, udah. Pokoknya nak, ya kalau kamu mau ngomong nanti datang ke ibu ya. Udah cukup. Anak laki-laki lebih senang kalau lagi gini siapin aja minum. Ya, siapin minum. Oke. Nah, ini juga gini nih, ketika pria baca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ya, ini kenapa begini nih? Karena laki-laki ini ya, nah, ini pas banget nih ya. Ini nih kalau dibelah, ini ada corpus callosum nih, laki-laki ini tipis, kalau kita tebal nih. Kita tebal. Ya. Kita tebal, Bu. Perempuan tebal 30%, makanya kita multitasking. Multitasking. Ya, ini saya mohon izin ya Bu, saya sebetulnya ini lagi terima rapot anak saya juga nih. Saya ini betul-betul dua gadget saya pakai. Saya masih juga harus bicara di momen ini, tapi saya juga harus dengar wali kelasnya anak saya ini di kuping saya dari tadi saya masih. Nah itulah ibu-ibu perempuan. Ya mohon izin makanya kadang-kadang saya tengok ke sini sedikit sebentar kenapa di sini ada wali kelas anak saya ini. Tapi inilah keberuntungannya virtual, Masya Allah. Ya, karena kelas-kelas anak saya yang dadakan yang berubah tanggal pengambilan rapotnya, maka bukan dari sekolah alam yang salah. Ya, iya. Oke, tapi itu tadi kita harus bisa tetap ikutin apa yang sekolah minta ya. Baik, inilah perempuannya Masya Allah. Kemudian ada namanya bahasa kasih ya. Jadi ada teori namanya teori baterai kasih sayang. Di otak manusia itu ada baterainya, kata Pak Adi Gunawan. Ini guru kami di dalam clinical hipnoterapi ya. Dikatakan rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterainya. Ya. Nah, dan baterai di otak kita tuh harus di-charge, Bu. Setiap hari. Ya, tentu tidak 24 jam ya. Ingat ya, baterai 24 jam saya bocor. Ya. Bocor kalau 24 jam baterainya.
Oke. Jadi di charge. Nggak bisa Bu Aisyah setiap hari. Ya sudah, kalau nggak bisa tiap hari minimal 3 hari seminggu lah. Dalam seminggu tuh Senin, Rabu, atau Jumat. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada istri nggak apa ya, nggak aman tinggal dekat istrinya, dekat suaminya, atau ada suami yang lakukan penyimpangan, atau mungkin dan anak-anak juga ya, termasuk anak-anak, maka berarti baterainya lowbat itu. Dan sudah lama lowbatnya. Hati-hati. Ya, ya. Nah, makanya di dalam otak yang ada di dalam kepala kita ini katanya ada baterainya ada 5. Dan kalau baterainya itu kosong atau lowbat, nggak ada energi untuk seseorang mau melakukan apapun. Males jadinya. Seorang istri, suaminya datang, udah kedengeran mobilnya, males menyambutnya. Berarti itu si istri baterainya kosong. Nggak ada listriknya untuk jalan di tubuh ini untuk melakukan sesuatu. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi inilah yang disebut bahasa kasih sayang ya. Apa itunya apa Bu Aisyah? Cara mengetahuinya. Nah, ini. Jadi ada 5 baterai di setiap otak manusia, istilahnya ya baterai ya. Dan ini nanti di-charge-nya pakai bahasa kasih sayang. Nah, bahasa kasih sayang ini kata-kata pendukung, waktu bersamaan, sentuhan fisik, pelayanan, menerima hadiah. Ya, ini dia. Makanya ya 5-5-nya kita suka, tapi baterai di otak itu urutannya berbeda. Tidak semua suami atau istri senang dipuji setiap hari. Kenapa? Karena baterai kata-kata pendukungnya bukan yang di pertama, dia ada di belakang. Ada yang begitu loh. Ya. Ada yang baterai pertamanya hadiah. Makanya si pasangan hidup atau suami yang baterainya hadiah suka sekali bawa oleh-oleh walaupun cuma misalnya bawa gorengan kah, martabak kah, atau apa saja. Ya. Atau istri yang begitu. Ya. Ada juga pasangan yang baterai pertamanya sentuhan fisik, maka dia yang menggandeng duluan. Dia yang memeluk duluan. Ya. Ada juga yang baterai pertamanya pelayanan, dia layani istrinya minta apa aja dia kasih, tapi nggak dipeluk. Ada juga yang begitu. Karena baterai yang pertamanya pelayanan. Dia sentuhan fisiknya di belakang. Jadi dia nggak ngerti bagaimana memeluk istrinya setiap hari. Seperti itu. Ada yang waktu. Kemana-mana istrinya pergi, dia pasti anter. Karena baterainya si suami itu waktu berkualitas bersama. Ya. Makanya kita nggak boleh juga banding-bandingkan. Banding-bandingkan. Ya, misalnya saya nih, suami saya baterai pertamanya bukan waktu memang. Jadi kalau saya kemana-mana sendiri, dia nggak nganter. Tapi dia yang siapkan mobil dan drivernya. Karena dia baterainya pelayanan. Ya, jadi ini sebetulnya yang terjadi di dalam otak kita. Ada berbagai jenis baterai dan inilah yang harusnya kita pelajari bagaimana sih kurang lebih dalam baterai ini apa yang pertama si pasangan hidup ini. Nah, perhatikan aja dari 5 ini apa ya dalam lewat diskusi ya Bu Cici ya. Iya, Ayah Bunda ya kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih ya. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Cici. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insya Allah kita lebih banyak diskusi. Alhamdulillah. Untuk Bu Isa berarti boleh saya ini ya Bu bertanya duluan nih. Baterai-baterai yang tadi itu berarti masing-masing orang, masing-masing pasangan itu berbeda ya, berbeda dalam artian tuh nggak semuanya sama. Ada yang kekuatannya yang pertama itu si orang satu ini kata-kata pendukung yang sangat dia butuhkan. Ada lagi yang pelayanan, ada lagi yang dia lebih utamanya menerima hadiah gitu. Itu yang bagaimana cara menggalinya Ibu? Menggali ini apa ya kira-kira suami
suami saya atau istri saya gitu. Bagaimana menggalinya gitu. Kalau saya pribadi sepertinya suami saya sendiri itu lebih ke baterai pertamanya sih kebersamaan waktu sih Bu. Soalnya kalau kemana-mana tuh maunya bareng terus. Sampai mau pergi ya elah Bu cuma beli apa namanya ke depan beli takjil cuma beli sate atau mau ke Alfamart rame-rame diajak. Satu rumah keluar semua. Masya Kayak gitu. Allah, Masya Allah. Itu enak banget itu Bu Cici harus bersyukur dulu ya. Bersyukur dulu. Dapat dari mana suami bisa kayak gitu tuh? Masya Allah. Ya, Iya. berarti memang suami baterainya waktu yang bersama, maka kita nggak boleh menampik atau menolak dia nganter atau dia menawarkan, aku aja yang nganter. Itu harus bersyukur banget. Karena kapan bahaya, ini punten ya, saya ngomongnya ekstrim. Kapan kita tolak, istri-istri yang menolak baterai kasih suami yang waktu bersamaan, maka jangan salahkan kalau dia nganter orang lain. Nauzubillah min zalik. Iya. Udah terima aja. Senang aja. Terima kasih ya Abi ya, alhamdulillah. Ya senang aja. Karena itulah bakti kita juga, itulah bahasa kasihnya gitu. Ya. Saya juga termasuk misalnya kan, walaupun mungkin suami saya baterai pertamanya bukan waktu yang berkualitas, tapi dia pelayanan. Nah, sejak saya mengerti tentang bahasa kasih sayang primer ini yang berbeda, maka waktu dia layani saya gembira banget. Gembira aja. Walaupun sebetulnya yang saya harapkan adalah sentuhan fisik karena baterai saya sentuhan fisik. Tapi karena sudah belajar itu nggak lagi menuntut untuk itu, sudah terima dulu. Daripada nanti saya tolak, nanti dia layanin orang lain, perempuan lain, nauzubillah min dzalik kan. Ya. Itu yang saya tanamkan di otak saya. Terima itu pelayanan dari suamimu. Memang kamu baterainya sentuhan fisik, memang mungkin tidak terpenuhi karena dia baterainya bukan sentuhan fisik, dia nggak mengerti dan dia juga baru mengerti tentang ini. Kan kita belajar begini kan baru-baru aja nih Bu. Iya betul. Ya kan? Karena baru ditemukan juga memang. Iya. Makanya terima saja. Terima kasih banyak dan yakini bahwa oh rupanya dia sayang sama aku ya Allah, gitu. Jadi kalau suami saya misalnya ya dia begini WA saya, obatmu mana? Biasanya kan dia tahu saya hipertensi ya, maka obatmu apa aja yang sudah habis? Nanti saya ambil, saya mampir ke apotik. Saya dulu menolak, nggak usah lah, suruh aja orang lain. Karena menurut saya mending kamu di rumah, kamu kelonan sama aku. Maksudnya begitu, karena itu baterai saya adalah sentuhan fisik. Cuman nggak bisa begitu. Kita yang harus mengerti sebagai istri. Malah saya, ya Allah dia baik banget ya. Dia sayang banget sama aku ya. Sampai obat aja dia yang pergi mampir untuk pergi ke apotik beli. Ya, ayah terima kasih ayah ya. Aku senang banget, terima kasih ya kamu layanin aku. Nah, saya menambahkan ada kata-kata kamu layani aku. Wah, itu buat seorang yang baterai pertamanya pelayanan, itu insya Allah bahagia banget. Kalau Ya? yang baterainya waktu bersama, ucapan yang terima kasih ya kamu ya selalu antar aku, temenin aku. Itu ucapan. okay. Ya. Ya Ya. Allah. Baik, insya Allah. Ada pertanyaan Bu Isah, ini sudah ada di room chat. Sebentar, saya buka dulu. Ada yang raise hand juga tuh, sahabat aku tuh Mbak Haifa, apa kabar? Oh, Mbak Haifa, sebentar. Udah lama Mbak Haifa banget dulu itu deh, nggak muncul-muncul. yang raise hand dulu deh. Mangga Mbak Haifa, saya buka ya ini ya. Tolong dibuka suaranya, Mbak Haifa. Mbak Haifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Apa kasih nih kabar? kesempatannya. Ya Mbak, mangga. Alhamdulillah. Bu Isa sehat Bu Isa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Duh, makin cantik aja, masya Allah. Asik. Alhamdulillah. Nggak keluar Bu Isa. rumah Mbak Aifa, di rumah doang ini, makanya mungkin jadi nggak hitam ya, jadi nggak gosong ya. Benar.
Benar. Bu Isa, aku mau nanya, apa namanya, ini kan topiknya kan membangun komunikasi harmonis pasangan suami istri. Ya. Nah, aku sih sebenarnya lebih ke mau minta tips aja untuk pengantin yang udah rada lama sedikit. Kalau pengantin lama kan biasanya bisa romantis lagi. Pengantin baru umumnya romantis. Nah, pengantin tengah-tengah nih kan Ya, kadang-kadang yang kan, tanggung. nah, pengantin tanggung ini loh, maksudnya kan si suaminya sibuk, si istrinya sibuk. Nah, tips-tips untuk membangun komunikasinya gimana? Karena kalau aku pribadi, akunya terjebak dunia nyata, suamiku juga terjebak dunia nyata. Jadi gimana ya, kayak apa ya, kayak orang kerja sebenarnya jadinya. Si suami menjalankan tugasnya as a worker, sebagai pekerja, aku juga sebagai pekerja, jadi udah yang gimana ya Bu, ya gitulah. Iya. Nomor satu itu tadi, diomongin dulu dong, Oh, dilurusin oke. niatnya. Ya, makanya tadi di awal Bu Isa bilang ya Allah, ya saya sayang pada suamiku ya Allah, sebut nama lengkap suaminya ya. Kalau perlu nama kakeknya juga disebut Mbak Haifah. Ya, Ya. Nah, terus minta doa dulu ya Allah curahkan kasih sayangmu pada diriku. Nah, sekarang kita sebut diri-diri ya. Kalau Bu Isa gitu. Ya Allah curahkan kasih sayang pada saya ya Allah Aisyah Temuria binti Dahlan bin Husain. Lengkap juga nama saya sebut. Dengan suamiku. Nah, itu saya bayangkan suami saya di depan saya terus Allah kasih curahan kasih sayang, terus kita saling ya pokoknya ada tulisan kasih sayang gitu ya untuk bentuk visualisasinya ya. Kenapa harus divisualisasikan? Karena kerja otak ini kan otak kita kiri kanan nih. Ya. Otak kanan tuh otak visualisasi, otak kiri otak bicara. Ya. Nah, hormon bahagia itu persis di tengah dan dia terbagi dua juga kiri kanan. Kalau kita cuma ngomong ya Allah ya saya sayang suamiku karena engkau, nah baru kelenjar pituitari kiri yang baru keluar hormonnya. Yang bagian kirinya. Yang kanan belum nih, jadi belum power. Yang harusnya mungkin keluar 100 liter, baru 50 liter. 50 liternya lagi harus distimulasi dengan kerja otak kanan. Nah, salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Ya, atau melihat gambar. Makanya kalau bisa nggak bisa ngebayangin suami ya, kita lihat fotonya. Makanya ada foto kecil lah sedikit barangkali di kamar. Ya, lagi lagi pakai nyisir gitu pakai kudung ada fotonya di situ. Ya, apalagi foto waktu menikah. Mantep banget. Itu saja itu. Ya. Itu tuh entah kenapa langsung ada getar-getar langsung. Getar-getar rindu, getar-getar ya itu seperti itu. Tadi karena hormon keluar pelan-pelan memang. Deg-degnya beda tuh, deg-degnya beda. Terus memang yang muncul adalah kasih dulu, kasih. Paling nggak kasihan. Kasihannya ya Allah, dia capek banget, aku cuma bisa bantuin kayak gini karena saya sering banget tinggalin lewat seminar-seminar walaupun di rumah kayak gitu ya. Muncul kasihan gitu. Dan muncul akhirnya ya kita merasa saya kurang ya. Ya. Saya salah ya, saya kurang ya gitu. Paling nggak saya kurang ya. Karena sebisanya munculnya bahwa saya kurangnya belum banyak mau memberikan sesuatu kepada suami saya. Itu untuk diri saya ya, untuk diri kita nih. Ya. Tapi kalau misalnya ngomong sama suami nggak begitu. Mas, saya harus tambah apa lagi? Bukan, Mas, saya kurangnya apa? Bukan begitu. Karena nanti di kepalanya dia karena ada kata kurang maka jadinya kurang. Saya harus tambah apa lagi. Tapi kalau dialog batin sendiri, karena tadi itu ada bahasa kolbu itu, ya saya selalu bertanya, aduh saya kurang ya. Nah kalau untuk sendiri itu, tapi kalau untuk pada lagi ngomong sama suami, Mas saya harus tambah apa lagi. Nah gitu. Itu saja, itu aduh mauna Allah turun itu langsung pertolongan Allah turun. Ya nomor satu itu tadi hormon bahagia keluar, hormon cinta keluar, ya. Dan kemudian entah kenapa tuh pokoknya ada banyak hal yang terjadi. Ya, secara otomatis itu saling menghargai tadi. Saling mencintai tadi, saling menghormati, ya. Itu baru gitu tuh. Nah, adapun tadi ilmu-ilmu tadi itu untuk menambah pengetahuan kita bahwa kita tuh memang beda. Menambah pengetahuan bahwa oh, kalau dia mukanya rata, bukan berarti dia tidak sayang sama aku. Oh, kalau dia jawabnya oka, berarti dia bukan luntur cintanya pada aku. Oh,
Ya, kalau misalnya dia bangun tidur walaupun habis hubungan intim suami istri yang kayaknya kita bahagia banget karena ya ada di titik puncaknya, tapi mukanya dia rata bukan berarti dia tidak suka tadi hubungan tadi. Gitu. Oh, kalau dia melayani saya, beliin saya barang atau misalnya tanyain saya sesuatu yang kebutuhan saya, oh berarti dia sayang banget. Nah, itu yang nanti menambah hormon tuh keluar lagi banyak. Adapun masing-masing kerja ya iyalah. Ya saya pun ada kerja, dia ada apalagi di kota besar. Ya. Makanya biasanya ada momen yang saya ngomong-ngomong mesra itu ya ada istilah kita pillow talk gitu ya. Karena saya mungkin nggak seperti Mbak Cici yang misalnya suaminya mau antar kemana-mana gitu ya. Ya, saya kalau suami saya antar kemana-mana, jadinya dia bukan baterai kasihnya menemani, bukan. Nah, daripada kita lihat dia mukanya kemerungsung dan kelihatannya kita yang salah terus ngajak-ngajak dia, mending nggak usah gitu. Karena memang saya tahu bahwa dia bukan tidak sayang sama saya, tapi baterai pertama dia bukan waktu yang berkualitas. Biarkan dia kerja di sana sendiri, saya sendiri, tapi kami saling-saling mengirimkan doa tadi itu, dialog jiwa tadi. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Dan itu indah nanti. Ya. Karena hanya walaupun kayaknya kok simple banget ya, iya, itu dulu soalnya. Ya, karena kalau ya start pertama nggak kita lakukan ya kan karena innamal a'malu binniyatnya tidak dilakukan maka hancur semua tuh tadi mau ilmunya sebanyak apapun kalau kita nggak lurusin ya kalimat bahwa saya sayang sama suami saya karena Allah atau minta sama Allah ya maka ilmu itu semua hanya sebagai ilmu nggak bisa dipakai ya jadi sekali lagi makanya di awal saya bilang adalah cara membangun tuh namanya dia membangun komunikasi harmonis Pak Sutri adalah ngomongin dulu gitu. Dan yang namanya komunikasi itu mungkin kalau Mbak Eva sama saya bisa ngomong panjang lebar dari pagi sampai sore barangkali, tapi kalau sama suami nggak bisa, orang dia cuma 7.000 kata, itu aja terbagi 2.000 kata-katanya 2.000. Belum lagi dia pakai untuk mungkin dia kerja kan gitu. Ya, jadi yang namanya komunikasi pada suami itu memang harus memahami bahwa perbedaan-perbedaan inilah yang nanti menjadi dinamis. Ini jadi indah ini, indahnya perbedaan. Ya, kurang lebih kayak gitu Mbak Haifa. Insya Allah tambah mesra ya. Amin, insya Allah. Lanjut, yang raise hand berikutnya dari Sekolah Alam Bogor, ada Nenek Lili, Bu Ewi. Nenek Lili, bisa buka speakernya, tolong Mbak Dian dibukain speakernya Nenek Lili, Bu Ewi. Halo? Nenek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nek? Alhamdulillah. Ini Bu Aisyah. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Aisyah. Ya, Udah lewat videonya, lewat YouTube-nya. Masya Allah. Masya Allah. Menyambung dari Bu Cici tadi. Kalau saya itu pelayanan juga. Kemana-mana diantar. Mau ngapain aja diantar. Seperti Bu Aisyah bilang, ambilin obat ibu kapan bisa diambil? Kapan ini? Kadang-kadang. Kadang-kadang, aduh aku pengen sendiri. Itu gimana tuh? Nah, itu berarti pelayanan dan waktu ya. Berarti pelayanan dan Ini waktu banget. ya. Itu bisa ada bergabung gitu ya, Bu Ika? Iya. Dan Ya, jadi kasih sayang ada baterai pertama dan kedua itu memang akan lebih dominan dari 5 baterai itu. Baterai pertama mungkin waktu ya barangkali ibu suami ibu waktu yang bersama-sama, yang baterai keduanya pelayanan. Ya, makanya seperti itu. Nah, kalau kita kadang-kadang sebagai istri, aduh kadang-kadang pengen loh sendiri kayak orang-orang, kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Tapi setelah lama berlalu, setelah memang seperti itu orangnya, ya sudahlah dinikmati aja. Nah, cuman nurani itu kan kadang-kadang nggak bisa diinin dulu. Itu gimana menyikapinya maksudnya? Apa yang oh ya udahlah nikmati aja atau harus kita bicarakan atau bagaimana Bu? Kadang-kadang ada rasa
pernah sama teman saya bilang, ya Allah ini orang diantar suami mulu kemana-mana. Apa? Kamu nggak dikasih kebebasan ya? Ada yang seperti itu yang ngomong gitu. Yang Ya, kadang-kadang kita merasa terusik. iya. Padahal, Baik. padahal dari sisi lain itu nikmat banget ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Ya, Bu. Pertama harus kata ya sudahlah-nya itu yang diganti. Ya sudahlah itu Oke. kurang mengeluarkan hormon bahagia. Oh, Ya, jadi kalau saya ditanya tentang hal seperti ini, biasanya banyak pernikahan panjang yang sudah lama itu kan selalu di titik ya sudahlah diterima aja. Sebenarnya bukan diterima ya sudahlah diterima aja, bukan itu. Dinaikkan level kalimatnya, power kalimatnya. Ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah bersamanya. Kalau saya ya 29 tahun. Itu hormon yang keluar akan lebih banyak lagi. Ya, jadi inilah the power of kata-kata, the power of kalimat itu sangat luar biasa. Ya. Kalimat ya sudahlah memang baik aja, tetap positif tapi rendah. Intensitasnya rendah untuk mengeluarkan hormon bahagia. Tapi alhamdulillah ya Allah, setiap lihat dia, setiap misalnya ibu ditemenin langsung bilang alhamdulillah ya Allah, ya. Dan kadang kita bilang bahwa terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan suami yang melayani aku, menemani aku. Karena belum tentu loh Bu. Ya, belum tentu gitu. Ya, nah, memang sering tergubrisnya atau terusiknya dari omongan orang. Ya, nah itu pun kita nggak bisa, ya itu saya paham. Nggak bisa juga kita larang orang untuk tidak ngomong. Kenapa? Bisa jadi dia cemburu karena suaminya nggak nganter-nganter. Ya, cuma kan kita nggak bilang cemburu nih, kan nggak boleh juga bilang gitu kan? Ya, karena itu adab dalam kita bersahabat atau berteman. Ya, ya. Tadi kalau ada teman, ya Allah, ya berduaan aja kemana-mana, iya, alhamdulillah, ya gituin aja Bu. Ya, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya sangat-sangat dasar bahwa orang yang mengusik ibu itu dia cemburu karena dia nggak begitu. Ya, kenapa? Karena kalau sahabat-sahabat yang sudah mulai mengerti tentang hal-hal ini, kalimatnya bukan gitu. Masya Allah Ibu, selalu diantar ya, Masya Allah. Nah itu berarti perempuan, ibu-ibu yang sudah banyak belajar tuh kalau ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau kemana-mana dianterin ya itu belum banyak belajar tuh ya. Biarin dia doain supaya si ibu-ibu yang kayak gitu tuh banyak belajar. Ya, dan hindari terusik hanya karena orang lain bicara. Ya, padahal si suami ini betul dia ingin menyampaikan suami bahasa kasih sayangnya adalah suka ngantar istrinya, tapi istrinya menolak. Ada dua nih, dia berhenti nganter tapi dengan kemangkelan, jadi berubah dia bahasa kasih sayangnya sama sekali dia tidak bisa lakukan karena istrinya selalu menolak atau mengeluh. Atau yang kedua mengantar perempuan lain. Ya. Nauzubillah min zalik kan? Ya kalau mengantar anak perempuannya nggak masalah, tapi dengan perempuan lain yang bukan muhrim, ya kita berpikirnya harus ekstrim kayak gitu. Saya juga latih otak saya, latih diri saya untuk harus ekstrim saya. Ya Allah itu tadi dengan kalimat tuh, ya Allah terima kasih ya Allah suamiku pelayanan ya Allah. Ternyata 29 tahun dia layani aku ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Karena itu akan mengeluarkan hormon bahagia tuh. Allah langsung kasih. Ya. Kedua itu tadi saya tenamkan dalam otak saya nih. Kalau kamu tolak pelayanannya, dia layani wanita lain yang bukan murimnya, mau apa kamu? Oh, saya gituin Bu, otak saya, Bu. Ya, itu yang namanya membangun. Jadi saya bangun langsung. Untuk apa? Bersyukur senantiasa. Ya, bangun Aisyah. Suamimu nanti layani perempuan lain, ayo bangun. Nah, gitu. Itu namanya membangun, ya. Jadi kurang lebih begitu, Bu. Ya, adapun kata orang itu yang dimaklumi aja. Saya sih cuma menilai, oh orang ini belum belajar. Masya Allah Bu Aisyah, ya misalnya gitu ya, dilayanin suaminya senang ya. Itu ini perempuan ini ibu-ibu ini udah belajar, ya. Nah, jadi itu kita bisa menilai walaupun kita tidak bisa ya bilang sama orang itu, kita senyum aja sudah. Iya alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Cuman itu yang bisa kita lakukan Bu. Dan itu cantik banget Bu. Ya, insya Allah ya.
Kurang Masya lebih Allah. kayak gitu. Masya Allah, berarti kita harus terus berpikir ekstrim ya untuk dampak terburuknya Bu Isah ya. Kalau suami kita Iya. berada di kata-kata pendukung, Supaya bangunin ini loh, ya, bangunin ego. Ya, kita harus bangunin diri kita nih. Bangun loh, bangun. Gitu. Bangun. Kenapa di luar sana tuh banyak bahayanya? Gitu. betul. Apalagi sekarang populasi wanita lebih banyak daripada ini ya Bu, daripada pria. Bangun. Kita harus jaga betul suami kita. Iya, tapi itu tadi dengan ilmu lebih enak kan? Iya, betul. Sepakat Ibu. Saya Iya, juga jadi, kaget ini, ya. wah ada baterai baterai kasih 5 sayang baterai. ada 5 baterai. Semuanya punya, tapi ada yang paling kuat dan dominan di situ. Karena urutan, akan baterai kan berurut tuh. Nah, lihat urutan pertama dan keduanya, yang ini yang nanti setiap saat yang perlu di-charge. Adapun baterai lainnya ya seminggu sekali di-charge, sebulan sekali nggak masalah ya. Misalnya kayak suami saya ya dia pelayanan itu betul-betul tiap hari dia melayani ya. Dia sentuhan fisik karena baterainya belakali. Itu pun kalau jalan keluar. Ini pas lagi pandemi nggak jalan-jalan ya udah nggak ada yang gandeng. Oke deh. Iya, insya Allah lanjut ke pertanyaan yang di chat, Bu Isah. Ini alhamdulillah ada yang dari Makkah, Mbak Irma ya. Dengan Mbak Irma bertanya, saya acak aja ya yang di chat. Halo, tes. Oke. Ini dari Mbak Irma dari Mekah Al-Mukarramah. Izin bertanya Bu Isah, ketika pasangan sudah memasuki 40 tahun, adakah perlakuan khusus demi tetap menciptakan dan menumbuhkan hormon cinta dan kasih sayang terhadap pasangan? Masya Allah, Mbak Irma dari Makkah. Masya Allah, kota yang kita rindukan dan belum bisa ke sana karena masih dilarang ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kecipratan Ya, hawanya. Masya Allah. Ya Mbak Irma, kita berumah tangga udah sekitar 15 tahun barangkali atau 10 tahun lebih ya. Ya, itu tadi yang kata Mbak Tanggung, yang masing-masing sudah sibuk, yang satu si istri sibuk urusin anak, lagi the top-topnya nih, sama ritme waktu saya katakan, ya. Nah, maka harus disiasati dengan ya janjian. Bisa ya waktu usia ayat atau usia 40 ya di satu kafe, bayangin janjiannya di kafe loh. Ya karena kafenya itu kafe adiknya ya, kafe adiknya, bahkan saya saking supaya ketemu sama suami setiap hari atau sore hari di kafe itu, saya praktek di kafe itu di daerah adalah konsultan juga. Maka dia akan ajangnya dia itu di kafe itu sore-sore. Nah, apa yang terjadi? Saya ada di ruangan satu, dia di ruangan satu. Saya dari jauh aja tatap-tatapan ngelihat dari jauh, ya. Dan saya tahu laki-laki nggak suka ngelihat kita, tapi dia suka kalau saya lihat dia. Dia cuma angkat tangan begini, berarti dia sudah tahu bahwa saya ada di sini dan kamu ada di situ. Asik, ya. Janjian-janjian gitu tuh yang bikin kita tambah romantis. Ngomong cuma berapa menit doang. Kadang saya juga mampir cuma bisik-bisik. Nah, laki-laki seneng banget kalau lagi depan banyak orang dia dibisik-bisik. Kalau ada yang kita ingin sampaikan, itu laki-laki. Ya. Padahal saya cuma bilang, "Ayah, aku pesenin es cafe dong," cuma bisik-bisik, ya. Dan laki-laki merasa bahwa laki-laki tuh ada keinginan laki-laki itu kenapa dibisik-bisik itu apa ya istilahnya? Otak laki-laki itu senang sesuatu yang kayak ada seperti rahasia-rahasia gitu tuh. Ya, padahal saya cuma bilang, ayah, pesenin aku dong, aku mau es cafe, gitu ya.
Apa? Oke. Dia cuma gini doang. Wih, gitu. Ya. Dan suami di depan orang banyak nggak mau nih, kita langsung ujuk-ujuk di pintu. Ayah, es cafe. Nggak mau dia. Nggak mau digituin. Pak Uci ketawa. Nggak mau. Tapi kalau lagi berdua aja, nah itu baru pakai tuh teknik itu tadi. Ya, aku mau ngomong itu. Tapi kalau lagi depan orang nggak mau dia. Kalau lagi depan orang kita bisik-bisik. Bahkan pun urusan anak-anak kita bisik-bisik kalau di depan orang. Ya. Dan itu yang makin lagi laki-laki merasa terhormat gitu. Diangkat dia punya derajat bahwa istri saya tidak menakutkan di depan teman-teman saya. Karena laki-laki kadang-kadang ketakutan sama istrinya, karena istri kadang-kadang di depan orang, mumpung di depan orang ya, mulai deh ngebuka tuh semuanya. Tahu nggak tuh ya, dia tuh masih kayak gini loh sama aku. Oh, itu paling nggak suka laki-laki digituin. Ya. Atau misalnya nih yang suaminya yang merokok gitu ya, nih ada sahabatnya, terus kita seolah-olah ngadu, tuh masih ngerokok tuh dia, nggak bisa tuh, pada anaknya udah gede-gede banget, itu pantang kayak gitu, nggak boleh. Ya, apalagi laki-laki di usia 40 tahun ke atas itu lagi tinggi-tingginya, dia kepengen betul-betul sebagai pahlawan, sebagai hero yang jangan depan orang dijatuhkan, itu patokannya, jangan depan orang jatuhkan. Ya, wah itu benar-benar deh ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau 40 ya, lain 50 tahun ke atas, lain lagi 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas, laki-laki 50 tahun ke atas atau 55 tahun ke atas, dia ya sudah seperti perempuan. Lebih ingin dipeluk, lebih ingin digandeng, atau lebih ingin didengarkan dia ngomong. Karena usia laki-laki 55 tahun ke atas, testosteronnya menurun, Mbak Irma. Dan estrogen kan laki-laki juga ada estrogen ya, estrogennya nggak menurun, ya. Nah dia kepengen ngajarin kita. Siapa yang punya suami nih yang 50-an ke atas atau 55, dia pengen ngajarin kita, maka dengarlah. Walaupun kita udah tahu apa yang dia omongin itu, ya, oh gitu ya. Atau bahkan kita pancing, menurut ayah nih, ya kayak apa nih ide atau pendapat ayah, misalnya gitu, atau pendapat Abi. Kita yang pancing supaya dia yang ngajarin kita, gitu, ya. Padahal kita udah tahu tuh. Nah, kebalikannya kita perempuan 45 tahun ke atas, ya, karena estrogen mau turun karena mau menopause, kita lagi jantan-jantannya. Kita lagi jantan-jantannya nih, lagi gendong anak, nggak ngurus di rumah kan gitu tuh. 45 ke atas ya. Gimana Mbak Ari? Gitu. Udah ya. Nah, kita kayak gitu tuh. Nah, jadi satu mau keluar, satu lagi mau di rumah. Nah, ini. Makanya waktu itu saya sendiri karena sedikit belajar tentang ini, maka itu tadi mensiasati. Kami waktu itu ada kafe di Tebet punya adik ipar. Saya minta satu ruangan untuk praktek di situ karena saya nggak praktek juga. Dia juga tahu dan dia juga nggak mungkin coaching, tidak mengcoaching orang di dunia ekonomi. Maka ketemunya di situ. Dari jauh aja dadahan gitu. Aduh, mesra banget. Dan itu saya kangen loh sekarang. Kenapa? Kafenya udah nggak ada. Pandemi. Ya akhirnya sudahlah kita di rumah aja paling ya seperti itu ya, namanya new normal. Ya kurang lebih kayak gitu Mbak Cici ya, Mbak Irma barakallahu fiik, Masya Allah di Mekah, kangen banget. Iya insya Allah. Mukim di sana Mbak Irma ya? Iya mukim, jadi Mbak Irma ini dulunya jamaah pengajian Sekolah Alam Bogor juga, kebetulan suaminya dinas dipindah ke Mekah. Masya Allah. Jadinya rombongan satu keluarga pindah semua, Masya Allah. Ya Allah. Di saat kita orang Indonesia nggak boleh ke sana, Mbak Irma di sana, Mbak Irma, barakallahu fikum. Masya Allah. Wah. Mana Mbak Irma? Mbak Irma mana? Wajahnya nah, itu ya, saya sudah lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, pas kita sudah boleh ke sana, umroh datang ke sana, Mbak Irma masih di sana, insya Allah ya. Insya Allah, amin, insya Allah. Insya Allah. Kangen Mbak Irma. Sehat-sehat ya. Bu Cici, alhamdulillah. Iya. Syukran Bu Cici. Aman. Iya.
Baik, kita lanjutkan gantian lagi ke penanya yang raise hand. Tadi ada Bu Putih. Bu Putih ya, dari Bogor. Mangga tolong dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu Putih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian di Alhamdulillah terima kasih kepada pihak panitia yang sudah bisa menyelenggarakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putih. Sehat Bu Aisyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat ya Bu, Ibu Amin ya semua. Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begini Bu Aisyah, saya sudah 11 tahun pernikahan dengan suami. Tadi saya Masya Allah dapat banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Bu Aisyah, Insya Allah. terutama tentang bahasa kasih ya. Kalau saya pribadi dengan suami memang memiliki bahasa kasih yang berbeda. Kalau saya mungkin lebih kepada bahasa fisik ya, kemudian hadiah. Kalau suami itu lebih kepada pelayanan dan waktu. Nah, bagaimana supaya dengan adanya dua karakter yang berbeda ini gitu ya, untuk bisa supaya bisa mengkomunikasikannya Bu Aisyah, karena memang saya pribadi memang masih ya 11 tahun masih dalam tahap belajar juga ternyata ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang itu ketika saya berusaha untuk memenuhi yang yang diinginkan oleh suami gitu ya, tapi di sisi lain saya belum terpenuhi secara baterainya. Nah, bagaimana itu untuk mengkomunikasikannya? Padahal selama ini memang ya tadi kendalanya dengan jumlah bahasa kita yang luar biasa banyak, jadi akhirnya pesannya tidak tersampaikan itu Bu. Jadi terlalu banyak dramatisasinya gitu ya, tapi kemudian akhirnya mungkin ya tidak tersampaikan secara inti masalahnya gitu kan. Jadi gimana itu Bu, kira-kira ada tips dan saran? Terima kasih sebelumnya. Baik. Mbak Putih berapa tahun tadi? 11 tahun ya? 11 tahun Ibu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Baik. Yang pertama ya itu tadi, berhenti drama. Berhenti drama. Stop drama. Stop drama. Kenapa? Karena buang waktu. Buang energi, buang kata-kata. Kita stop drama ya. Terutama kita ya, stop mendramatisir perasaan kita terhadap perbedaan-perbedaan ini. Stop. Itu buang waktu. Ya, karena kita tanpa terasa selama ini beratnya tuh karena mendramatisir perbedaan-perbedaan ini gitu. Ya, dan dialog diri kita juga tuh kelamaan dramatisir ini gitu. Akhirnya capek sendiri dan akhirnya kecewa sendiri. Ya. Nah, makanya saya bilang stop drama. Makanya kalau mulai mikir-mikir gini ya, apakah itu kalau udah ada kata apakah gitu ya, apakah dia menyayangi aku, udah stop ya, astagfirullahaladzim, insya Allah dia sayang sama aku ya, buktinya dia 11 tahun bersama gitu ya. Nah apalagi yang kayak Bu Isa ya insya Allah dia sayang sama aku, orang dia 29 tahun sama-sama ya. Nah, dan dalam suka dan suka, dukanya diganti itu, dalam suka dan suka ya, itu juga itu mindset itu. Dalam suka dan suka banget, lebih keren lagi tuh. Ya, dalam suka dan suka banget, ya. Nah, ini. Nah, kemudian masalah bahwa seorang istri baterainya sering tidak terpenuhi itu rata-rata. Rata-rata istri itu begitu. Saya juga termasuk. Apalagi kita baru belajar konsep ini beberapa tahun ini saja ya. Nah itulah makanya buat suami istri yang baru-baru menikah atau yang belum menikah lebih bagus lagi belajar tentang konsep ini. Ya, karena ini adalah ya kalau di Qur'annya di Ar-Rum 21 dan 22. Di ayat Ar-Rum 21 dan 22. Dan ditemukan oleh ya, diriset oleh ilmuwan.
Di riset, ilmu itu cuma meriset doang. Kan Allah yang menciptakan itu semua di otak, program-program itu ya, baterai-baterai di otak dan sebagainya. Itu di Arum 22. Ya, perbedaan bahasa itu yang ada di Arum 22, perbedaan bahasa itu bukan berarti hanya perbedaan bahasa antar negara atau antar suku, tapi kasih sayang atau perbedaan bahasa watak juga beda. Dan suami istri pasti beda, dia bersilang memang. Kalau istrinya sentuhan fisik, suaminya pasti pelayanan. Itu rata-rata. Rata-rata. Jadi sama kita. Saya sentuhan fisik, suami pelayanan. Ya. Nah, nomor satu lagi adalah kita melihat saja bahwa oh dia melayani, maka karena kita yang belajar duluan, kita yang ngerti kan, oh dia sayang loh. Buktinya dia pelayanan, dia layanin aku. Gitu. Ya, dia layanin aku loh. Dia apa namanya? Tolong dong. Kapan kemarin? Oh, saya kemarin standing HP saya tuh pecah gitu ya. Terus saya bilang sama suami, ayah standing HP aku pecah. Cuman ngomong aja nggak minta loh. Besok datang itu alatnya. Dan dia kasih tanpa babi bu, tanpa senyum, tanpa ini buat kamu. Nggak ada kata-kata itu, cuman ini. Kalimat gitu doang. Ini. Dulu sebelum belajar ilmu kayak gini, itu drama kita. Memang senang dikasih, tapi itu yang rasanya cuman gitu doang ngasihnya. Drama kan? Buang waktu dan ngeselin. Si suami jadi ikut kesel. Kenapa orang dia buru-buru, udah syukur ya dikasih. Nah sekarang lain. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah ayah. Ya Allah ayah, terima kasih banyak ayah, kok ngerti banget ya, aku butuh banget ini ya Allah ayah. Terima kasih ayah. Drama, tapi drama yang menyenangkan. Ya, dan ingat laki-laki kan senang sekali dengar istrinya tuh ngomongnya yang manja-manja gitu. Kalau berdua ya, sekali lagi kalau berdua ya. Ya, itu langsung tuh karena dia ngasihnya di kamar. Saya langsung yang ya Allah ya, Masya Allah ya Allah ya. Aku butuh banget ini karena namanya juga setiap hari pakai standing untuk HP dan sebagainya kan gitu ya. Dan dia senang tapi tidak senyum. Kenapa? Karena saya ingat lagi ilmu saya. Oh iya, hormon testosteron bikin mukanya rata. Dan nggak usah drama juga bahwa dia nggak senyum, kayaknya dia nggak suka ya aku begini. Nggak usah lagi itu, hilangkan lagi. Yakinkan lagi bahwa dia senang. Terus saya kenapa tahu bahwa dia senang? Gampang, saya punya cara kunci bahwa tahu bahwa suami saya senang apa. Hidungnya kempes-kempes. Kelihatan tuh suami saya itu kalau udah hidungnya, muka nggak senyum, bisa gitu ya, muka nggak senyum tapi hidung. Gimana tuh ya? Kelihatan nggak deh muka? Gitu. Ya, itulah yang rahasia-rahasia gitu yang harus dipunya oleh seorang istri. Ya. Bahkan maaf ya, mungkin pernah dengar ya seminar Bu Isa tentang laki-laki sekali kentut depan istrinya. Ya kan pernah ya dengar seminar itu ya? Nah itu tuh ada risetnya loh. Dulu tahun kan nikahnya 92 nih. Kalau kentut si suami kentut ya depan istri, depan saya misalnya suami kentut depan saya tuh marah. Apaan sih ayah? Nggak sopan banget sih. Dulu belum ngerti tuh. Tapi ada penelitiannya 2006 Bu Isa tahu bahwa memang laki-laki senang itu artinya menggoda. Maka sejak 2006 kalau suami kentut depan bercanda, iya apaan sih ayah kentut, pura-pura bau, iya apaan sih ayah bau banget, alah suka aja gitu. Jadi kan momentum itu adalah ya momentum kemesraan. Hanya lewat kentut. Itu Bu Isa waktu itu suka banget cerita tentang itu. Karena itu emang ada risetnya, bayangin. Kentut aja ada risetnya. Ya. Kalau perempuan lain, perempuan nanti udah agak 55 tahun ke atas tuh yang suka kentut-kentut itu. Ya, karena mungkin dia sudah mulai cepat kembung ya, kemudian juga agak dol juga itu di duburnya, jadi suka. Itu kita nanti hati-hati loh, kita juga bisa suka kentut-kentut. Nah, makanya kalau suami kentut sekarang depan kita udah anggap aja gembira gitu. Karena one day kita yang begitu depan dia. Dan itu ilmiah juga loh. Ya. Jadi kalau saya ditanya bahwa gimana supaya dia isi baterai saya bilang ya peluk ya. Dia peluk walaupun cuma 5 detik dan dia hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. It's okay. Ya. Iya, dan itu harus kita yang minta memang. Karena laki-laki selain dia satu nggak ngerti karena dia nggak belajar, kedua yang baterai pelayanan, baterai sentuhan fisiknya itu harus sadar bahwa dia nomor 5 baterainya di ujung. Maka kita saja yang memintanya.
Ya, pada saat dia mau berangkat pagi, kalau sudah kerjanya, kalau suami saya nggak pernah working from home ya, dia selalu selama pandemi di luar, itu kesempatan banget saya peluk dia. Dia nggak cium aja, saya paksa saya cium. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Wah, terus tapi sekarang pakai tambah-tambahan, ayah, baterai aku. Nanti dia ketawa sedikit. Dia ketawa sedikit tuh, ya. Kadang-kadang, ya. Nah, itu dibutuhkan suami terhadap istri, manja-manjanya kayak gitu, ya. Seolah-olah kita polos, seolah-olah kita nggak ngerti, tapi itu yang dibutuhkan. Karena punten banget ya, ini ngomong secara sadar, secara jujur dan lugas ya. Pelakor-pelakor itu kan pakai menggunakan gaya perempuannya itu untuk menggoda laki-laki, suami-suami orang. Yang harusnya istrilah yang melakukan itu gitu. Cuman kita kadang-kadang menganggap bahwa kita kalau depan suami harus wibawa. Harus itu tadi tuh. Ya, kaku, drama yang panjang. Nah, itu jangan, karena nanti diambil oleh orang lain, nanti kita nyesel kan. Ya. Jadi kurang lebih begitu Mbak Putih, minta aja ya, tapi sekali lagi memang kita yang perempuan, karena itulah nanti jadi ladang amal itu yang bikin kita masuk surga insya Allah, belum lagi surga akhirat, surga dunia kita sudah masuk insya Allah. Ya, itu yang menaikkan derajat perempuan ya, menaikkan derajat perempuan. Mudah-mudahan kita mulia di mata Allah karena ikhtiar-ikhtiar ini insya Allah. Iya, semangat ibu-ibu, karena pintu surga kita kan suami kita ya, Masya Allah, dengan satu ridho suami kita bisa langsung masuk ke surga semudah itu. Jadi kitanya yang harus banyak memahami suami kita sendiri. Lanjut, ini pertanyaannya ke chat lagi, gantian ya, chat raise hand. Nah, yang chat lagi berikutnya adalah dari Bu Salma. Izin bertanya, bagaimana menghadapi ujian ketika orang tua selalu mengkritik kekurangan pasangan kita, kekurangan suami kita yang pernikahannya baru 1 tahun. Jadi mungkin kekurang harmonisannya karena faktor luar ya, faktor mertua Bu Isa. Ini pernikahannya masih muda. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah tinggal bersama mertua? Kalau tinggal bersama mertua atau bersama orang tua yang maaf tadi kan, berarti kan orang tua perempuan yang mengkritik ya. Kalau misalnya tinggal bersama orang tua perempuan, itu lebih berat lagi sebetulnya. Karena setiap hari kan ketemu. Dan mungkin setiap hari juga dibisikin kan. Nah, ini yang berat kalau begitu. Ya. Walaupun sebetulnya ya, memang paling aman ya. Paling aman itu kita setelah menikah ini ya memang mandiri ya. Walaupun mungkin tinggalnya dekat rumah orang tua kita, yang ngontrak kah, atau memang kalau belum sanggup mempunyai rumah sendiri, tapi dekat-dekat rumah orang tua kita. Lebih baik tinggal berbeda, walaupun mungkin setiap hari mungkin datang gitu. Ya. Nah, kalau orang tua tergantung nih siapa yang mengkritik, si bapak atau si ibu. Nah, itu harus tahu ada apa ya, yang dikritik apanya. Gantengnya suaminya atau yang dikritik kemampuan menjemput nafkahnya, yang mana? Ya, apa yang dikritik sebetulnya? Ya. Kalau cuman yang dikritik misalnya kegantengannya atau kerapihannya dan sebagainya, maka kita mencoba untuk juga ya membantu pelan-pelan ya, jangan terlalu ekstrim ya. Apa sih? Oh suami mungkin terlalu bengep mukanya misalnya ya, kurang ini, ya udah ya kita sambil bercanda sama suami ya. Ada namanya hari facial. Nah, Bu Isa aja begitu sama Ayah Toto dulu ya waktu di awal-awal ya. Kalau sekarang Ayah Toto udahlah begini aja saya katanya. Dulu tuh ada tuh ya, dia senang juga tuh. Di facial lah, di scrubbing lah belakangnya dan sebagainya gitu. Ya, jadi kita bantu ya, atau mungkin bajunya kita. Kalau itu yang dikritik. Tapi kalau yang dikritik misalnya kemampuan cari uangnya, ya kita boleh sampaikan ke orang tua kita bahwa dia sedang baru belajar. Ya, doain ya Bu ya. Kalau misalnya itu orang tua kita, ibu kah atau bapak, pokoknya doain ya Bapak Ibu ya, doain ya. Atau dia mengkritik karena dari awal emang nggak setuju. Nah ini yang berat. Kalau dari awal memang nggak setuju, itu mah sebaik-baiknya suami yang sudah dia mencoba untuk tambah baik, tetap akan ada celahnya. Apalagi kalau tinggal bersamaan. Ya.
Nah, nomor satu sebetulnya itu tadi kalau tinggal bersama. Ini saya nggak tahu juga nih beritanya gimana, tinggal bersamaan atau gimana. Barangkali ada info tambahan, Bu Cici? Nggak ada Ibu. Oh, nggak ada Berarti ya? ya umum aja berarti. Intinya Ya. lebih baik seperti tadi yang Bu Isa harapkan, Ya. arahkan. Insya Allah ini pindah dulu, ya, harus pindah pindah dulu dulu. yang utama ya, mandiri. Ya. Kalau misalkan, tapi Mandiri. sepertinya feeling saya kok kayaknya ini serumah ya. Nah. Kritiknya pedas sekali soalnya. Apa tadi kritiknya apa? Nggak disebutin sih. Oh, Bu nggak Isa, sebut ya, cuma- makanya ya barangkali serumah ya. Kalau serumah ya memang barangkali ya. ya. Oke, Nah, Bu. kita juga nih calon-calon mertua, please ya, sudah harus siap untuk kalau anak menikah ya, mereka tinggallah mandiri. Ya, sebaik-baiknya kita jadi mertua itu lebih enak mereka mandiri sehingga pas ketemu kita dalam kondisi rindu, kondisi kangen gitu ya. Karena nggak enak loh. Kasihan bangun tidurnya mantu perempuan gitu ya, di rumah ibu mertua dengan di rumah ibunya kan beda itu. Enak. Iya, Ya, betul. iya. Lebih enak sendiri. Iya. Kayak udah Mandiri. wanti-wanti sama anak-anak nanti nak ya kamu. Nah, tapi kamu setiap hari datang ke rumah ibu itu ibu harapkan. Tapi bahwa kamu tinggal mandiri itu yang ibu mau supaya kamu mandiri. Karena saya bakalan punya mantu perempuannya banyak nih. 4 ya Bu Isa ya. Iya, mantu perempuannya banyak nih. Nah, ini kan harus belajar ya menjadi mertua yang paling tidak mengertilah kondisi saat ini. Karena nextnya itu kita kalau mau ke rumah nanti ke rumah mantu itu harus chattingan dulu kan, harus janjian dulu. Pasti mereka jarang di rumah kalau mereka pada kerja kan. Daripada kita datang ke situ nggak ada ya, gayanya kan gitu ya. Atau bahkan besok-besok lagi nextnya karena pandemi masih panjang ya itu tadi silaturahimnya cuma lewat virtual. Ya. Semua mantu dan mertua lewat virtual. Zoom meetingnya gitu. Meeting mantu mertua. Wait for admit. Masya Allah. Baik, Bu Isa, insya Allah ini udah jam 14.50, nggak kerasa. Padahal tadi agendanya 14.45, kita sudah harus tutup karena mau azan asar. Ini untuk pamungkasnya nih Bu Isa, satu aja rangkuman yang banyak di chat itu pada bertanya, adakah suatu tes atau semacam aplikasi atau harus ke psikolog kalau misalkan yang belum bisa menentukan 5 baterai yang tadi baterai kasih sayang gitu. Bagaimana caranya? Tadi ada di chat juga yang ngasih tahu kalau ada language test, language test katanya. Pakai itu katanya bisa. Ada di aplikasi ada atau ya searching YouTube Dr. Aisyah Dahlan juga boleh. Tapi yang asli ya, karena banyak yang palsu. Luar biasa. Banyak banget ininya Bu Isa fansnya. Bu Isa juga suka bingung mana YouTube aku yang asli ya. Suka bingung. Mana ya? Suka hilang sendiri mana yang asli ya. Iya. Insya Allah saking banyaknya. Insya Allah Bu Isa, ibu-ibu sekalian juga ada ini ya, nanti di Bu Isa akan ada pembukaan komunitas Memteku seri ke-6 ya kayaknya ya. Angkatan 5. Angkatan 5 ya. Dan kemarin juga saya sempat ikut yang menjadi menantuku sayang. Sayang SMS ya. Sayang. Ya. Itu ada Mbak Uci tuh. Ada Mbak Uci tuh. Itu luar biasa loh. Pengalaman beliau mertua dengan mantu betul-betul sayang, itu peran suami ya. Peran suami itu penting banget, yang menghargai ibunya dan menghargai istrinya. Itu keren banget loh. Itu saya desak-desak Mbak Uci bikin buku tuh. Masya Allah. Mana Mbak Uci itu udah ya. Luar biasa itu saya. Ya jarang banget tuh laki-laki kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita didik anak kita begitu ya. Kamu sayang ibumu, sayang juga istrimu ya. Dan kita juga jadi ibu mertua yang tahu diri gitu. Kalau misalnya anaknya misalnya dipanggil istrinya, kita juga pas manggil kita bilang aja, ya sudah kamu ke istrimu dulu, nanti habis itu ke ibu. Nah kan gitu, enak tuh mertua kayak gitu. Iya, insya Allah. Oke, kita masuk ke sesi foto dulu sebentar, baru kita tutup, Bu Isa ya. Baik. Nanti Bu Isa langsung pamit karena masih ada pertemuan pembagian raport ini. Boleh.
Ya, Ya, mangga baik. panitia kita foto bersama. Mohon dibuka layarnya, ibu-ibu jamaah sekalian, peserta kajian hari ini. Saya hitung ya panitia. Panitia siap ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Layar berikutnya 1, 2, 3. Next, Ci. Udah semua? Unimela? Belum. Oke, layar berikutnya. Banyak yang belum buka nih. Oh. Dihitung aja Unimela, 1 dikodein. Oke ya. Baru layar 4 ya dari 9. Ayo dibuka yuk. Kalau enggak apa-apa deh Unimela. Yang dibuka-buka aja deh kalau gitu deh ya. Iya deh ya. Bentar ya. Oke. Sebentar. Sip. 3 lagi. Sabar Mbak Ci. Sip, udah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Isah pamit duluan ya berarti ya. Jazakillahu khair Bu Isah. Kapan-kapan bisa ketemu lagi di kajian yang sama di Sekolah Alam Bogor. Insya Allah kami. Cici. Iya. Pamit dulu semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat, ayah bunda, sukses selalu ya. Insya Allah tambah mesra insya ya. Allah. Ya, pokoknya stop drama ya, stop drama yang negatif ya, drama yang positif aja ya. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Baik Ibu. Baik. Insya Allah kajian Rohis Sekolah Alam Bogor hari ini kita tutup dengan langsung aja dengan doa penutup majelis. Diiringi dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila ada kekurangannya, seluruh panitia Rohis Sekolah Alam Bogor dari komite lintas level memohon maaf lahir batin kepada seluruh peserta. Insya Allah setiap Jumat di Rohis ini kajian terakhir dan kedepannya itu setiap Jumat jam 1 siang selalu akan ada jadwal rutin dari kajian Sekolah Alam Bogor. Insya Allah Zoom-nya itu gratis ya, free untuk siapapun. Misalkan ada yang mau ikut, nanti kami selalu akan ada update-nya di Instagram dan Facebook-nya. Teman-teman bisa follow Instagram-nya di Rohis Alam Bogor atau di Facebook Rohis Alam Bogor. Terima kasih atas dukungannya dan kehadirannya di acara hari ini. Sampai jumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, sehat-sehat ya. Mbak Irma, Bu Putih, Bu Mela, semuanya. Mbak Dian, makasih banyak. Bu Hera, Bu Vina, Bu Foni, banyak banget nih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, Mbak, aku izin duluan boleh ya? Ya, ada rapat kan nih, Bu Tuti? Ada Mbak Ci. Ya, siap. Mangga, Puji. Kita tutup juga ya, biar bisa rekamannya di kompres. Iya, langsung proses rekam. Aku tutup ya, teman-teman ya. Baik.